Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Yesus,
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, irararararabo, irararararabo, irararararabo. Haleluya, haleluya, iramararararabo, inarararararabo, inarararararabo. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini. Mari saudara kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, atau mungkin sekarang saudara sedang break beraktivitas, saudara ambil waktu untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hati Tuhan disenangkan. Kalau bagi kami yang melayani, kami tidak ambil kredit sama sekali. Saya senang kalau saya didengar banyak orang, bukan. Tapi kami senang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara bisa dikuatkan melalui firman Tuhan yang saudara dengarkan, apapun yang saudara hadapi,
Menjelang akhir-akhir tahun ini tetap bersyukur dan kita tahu Tuhan tidak lepas tangan kita, Tuhan masih ada untuk kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Pagi hari ini saya ajak kita untuk membuka Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan 11. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata demikian, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Saudara, Mazmur 146 sampai Mazmur 150 itu banyak orang yang bingung dan tidak tahu siapa yang menuliskannya. Ada yang menduga Hagai, ada yang menduga orang yang lain. Nah, tapi pada pagi hari ini saya tertuju pada dua ayat ini untuk kita renungkan. Ayat 10 berkata, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah saudara, kalau zaman dulu, orang yang punya kuda itu punya segala-galanya. Karena kuda identik dengan harta yang bisa digunakan, entah itu untuk bekerja, untuk bepergian, dan juga untuk dilombakan, berperang. Jadi sangat versatile, sangat multifungsi. Jadi itu merupakan sebuah komoditas yang sangat dihargai pada saat itu. Nah, di sini pemazmur berkata, kuda memang gagah, kuda memang bagus. Ya, bahkan sampai kalau saudara suka otomotif, satuan ukuran kekuatan mesin mobil itu menggunakan HP atau horsepower. Ya. Kekuatan kuda metric horsepower. Ya. Kalau saudara mau konversinya, 1 HP, 1 horsepower itu sama dengan kurang lebih 735,5 watts. Ya. Konversinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bidang otomotif, bidang mekanik biasanya menggunakan satuan metric horsepower. Pada zaman dahulu kuda sangat diandalkan. Tapi Tuhan tidak senang ketika manusia mengandalkan kekuatan kuda. Ya, kok aneh ya? Dan berikutnya dikatakan Tuhan juga tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah, bukan berarti Tuhan senang bagian tubuh yang lain, tangan atau kepala, bukan. Tetapi ini berbicara mengenai kaki yang digunakan melambangkan kekuatan untuk berjalan, kaki yang melambangkan swiftness atau kecepatan, kegesitan, kakinya manusia yang berdiri kuat teguh, ya, kekuatan fisik seperti itu. Tuhan tidak suka ketika kita mengandalkan kegagahan, kekuatan fisik. Tuhan tidak suka pada kegagahan. Bahasa zaman sekarangnya Tuhan tidak suka flexing. Tuhan tidak suka apabila kita mengandalkan apa yang kita miliki. Ya. Backing kita dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, kata senang di sini itu berarti dari bahasa Ibraninya, terjemahannya berarti Tuhan berkenan. Tuhan bersukacita. Ya. Kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia, bukan ketakutan akan Tuhan, tetapi orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Orang-orang yang look up,
menjadikan Tuhan itu panutannya. Menjadikan Tuhan itu tuntunan hidupnya. Menjadikan Tuhan segala-galanya. Pagi hari ini, apakah Tuhan sudah menjadi segala-galanya dalam setiap ruang lingkup kehidupan kita? Kalau dulu ada lagu yang cukup populer yang mengatakan, kalau aku mau makan, aku ingat kamu. Mau tidur, aku ingat kamu. Mau apapun, aku selalu ingat kamu. Nah, apakah kita sudah begitu terhadap Tuhan Yesus kita? Atau kita hanya membutuhkan Tuhan ketika hari Minggu kita mencurahkan semua masalah kita di gereja, atau saat ibadah online, atau saat ibadah seperti ini, ya, recording. Apakah saat-saat itu saja kita membutuhkan Tuhan, atau setiap waktu kita membutuhkan Tuhan? Ada sebuah lagu yang saya ingat dulu pernah direkam di albumnya gereja kita sekitar tahun 90-an, 2000. Salah satu lagu lawas yang mengatakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kapan kita perlu Tuhan? Tuhan disenangkan kalau kita sadar, tahu, ingat, tidak lupa bahwa kita butuh Tuhan setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Mau bekerja, kita mengandalkan Tuhan. Mau makan, bahkan mengandalkan Tuhan. Makanya kita berdoa. Kita berdoa mau makan bukan karena melakukan liturgi. Kita berdoa mau makan bukan karena kurang iman. Tapi kita berdoa mau makan karena kita mengandalkan Tuhan. Karena God only know. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam makanan kita. Saudara, kita tidak memiliki mata yang bersifat mikroskopis. Melihat hal-hal yang kecil, tiny, kecil sekali nggak ada. Kita nggak tahu bakteri atau kuman apa yang di udara yang sudah nempel ke makanan kita. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan sebelum kita makan. Bukan berarti ngawur. Kita makan nasi rawon begitu ya. Dan kemudian sambelnya kita tumpahkan semua di rawon. Sangat pedas sekali dan kita berkata, Tuhan, aku mengandalkanmu, aku pasti gak sakit perut. Bukan seperti itu. Tetapi hal-hal yang di luar kendali kita, Tuhan disenangkan ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita ingat akan Tuhan. Ketika kita ini mempunyai sikap hati yang menghormati Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Saudara, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai takut akan Dia, itu sebenarnya itu sebuah reaksi yang bersifat spontan. Ya, bukan sesuatu yang harus diajarkan. Harusnya tidak perlu diajarkan untuk takut atau hormat akan Tuhan, tapi sebuah reaksi spontan. Tapi karena kita manusia butuh waktu, butuh pelajaran, maka takut akan Tuhan itu diajarkan terus-menerus. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Setiap jam, setiap waktu kita berharap sama Tuhan, ya. Kita berharap akan kasih setia Tuhan. Thy loving kindness, kasih setianya, your loving kindness is better than life. Lebih baik daripada hidup kita. Saudara, tema pagi hari ini sederhana. Tuhan tidak suka kalau kita mengandalkan yang kita miliki. Tapi Tuhan suka ketika kita mengandalkan Dia. Ketika kita menjadikan Dia segala-galanya dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita. Saat kita mengawali hari, saat kita mengakhiri hari kita, saat kita berada dalam tekanan, saat kita sedang baik-baik saja, mari miliki sikap hati
yang takut akan Tuhan, hormat, selalu ingat sama Tuhan, supaya dia senang atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita tidak mengikuti apa yang dunia ajarkan, ya. Termasuk saudara, bahkan kalau saya mau berbicara secara ekstrim, ayat 10 ini juga berbicara kegagahan kuda, ini berbicara mengenai hal-hal yang ada di dalam gereja. Tuhan tidak disenangkan kalau gereja kita, gereja saudara mempunyai hal-hal yang sangat mewah, kemudian sangat sophisticated, yang terbaik. Tapi sikap hatinya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk yang lain-lain, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mau memiliki sikap atau posisi hati yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan disenangkan. Melalui apa? Kehidupan kita, ucapan kita, pilihan, perasaan atau hati kita. Kita mau memilih merasakan apa? Kita mau memilih untuk berpikir apa? Itu Tuhan bisa disenangkan dari situ. Mari saudara, hidup menyenangkan Tuhan. Bersyukur. Memilih untuk bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan membanding-bandingkan, bukan flexing, tapi sikap hati yang mau menyenangkan Tuhan. Pak, tapi kalau saya menyenangkan Tuhan capek. Oh enggak, beda dengan menyenangkan manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kamu jangan mengandalkan manusia, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Tapi dikatakan Yeremia 17 ayat 7, saudara sudah hafal, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Capek enggak mengandalkan Tuhan? Enggak, justru kita terbantu sekali. Capek enggak kalau kita menyenangkan Tuhan? Enggak. Karena apa? Bondo atau bekal untuk menyenangkan Tuhan itu Tuhan yang beri juga. Jadi kita sebetulnya hanya melibatkan diri kita untuk mau masuk dalam sistem itu. Kekuatan, kemampuan untuk mau menyenangkan Tuhan itu dari Tuhan juga yang beri. Kita hanya tinggal mau, willing untuk menyenangkan Tuhan. Ingat, dia tidak suka pada hal-hal yang dunia sukai saat ini, kegagahan, kekuatan, pamer, pongah. Ya. Tapi dia suka kepada sikap hati orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjelang akhir tahun ini, mari bongkar kembali lemari hati saudara. Temukan lagi sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Karena saya tahu, saya juga percaya ketika Tuhan disenangkan. Kalau kita belum menyenangkan Tuhan pun, Tuhan sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa untuk kita. Apalagi kalau Tuhan disenangkan. Saya gak bisa memberi batasan apa yang Tuhan sanggup dan mau untuk kerjakan dalam hidup kita. Kita gak usah berpikir terlalu jauh, bagian kita hanya melakukan ini. Terus bersyukur, menyenangkan hati Tuhan. Bukan mengutamakan kegagahan, bukan mengutamakan kemewahan dan seterusnya, tetapi berharap senantiasa akan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Ingat lagu yang sering saudara nyanyikan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Refnya bagaimana? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Berikutnya, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bukan cuma di dalam gereja, tapi dalam pekerjaan, dalam apapun, puji dan sembah Dia. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau teramat baik bagi hidup kami. Dan kebenaran firman-Mu ini boleh mengingatkan kami setiap hari untuk terus hidup bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati,
Kami dibungkus dengan darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.